aku ada sesuatu buat kamu. Aku juga ada. Jadi kita bisa kayak lumba-lumba. Walaupun kita berjauhan, kita masih bisa berkomunikasi lewat handphone. Makasih ya. Oh ya, Nay. Maaf banget ya. Aku udah ngajak kamu keluar sampai jam segini. Nay, hujan. Kita nggak bisa pulang. Ada taksi lagi. Naila, Naila sayang. Kamu kemana sih? Kenapa kamu dan Ndak Moses belum pulang? Kamu kemana sayang? Nah, akhirnya Bapak tersambung sama handphonenya Kak Naila. Bu! Bu! Bisa ya, Pak? Pak, bisa ya, Pak? Bisa ya, Pak ya? Halo, Naila. Ya, ini Bapak. Kamu di mana? Apa? Hujan deras? Nggak bisa pulang? Nggak ada taksi? Oh. Ya. Ya, ya. Kamu tunggu di situ, jangan kemana-mana ya. Bapak akan jemput kamu. Bu, Naila terjebak hujan deras dan nggak ada taksi. Bapak akan jemput mereka dulu. Iya, cepet, Pak. Ayo, ayo, ayo. Sekali sih. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Nah, Moses, kamu ngajak Naila pergi kemana sih? Sampai malam hujan-hujanan lagi. Kamu nggak mikir kondisi Naila itu seperti apa? Kalau sampai flu dan demam gimana? Maaf, Tante. Maaf. Tante emosi sekali. Tante terlalu memikirkan kesehatannya Naila. Nah, Moses, lihat Tante. Lihat Tante. Tante, maafin aku ya, Tante. Ini semua salah aku. Ini bukan salah kamu. Justru Tante dan Om harus mengucapkan terima kasih. Karena kamu udah ngajak jalan-jalan Naila pergi keluar. Naila pasti senang sekali pergi sama kamu. Lagi pula, selama ini kamu yang menjaga Naila. Tapi kamu tahu kan, Naila seperti apa sekarang? Naila bukan seperti dulu lagi, Moses. Walaupun kelihatannya sehat, dia ringkih. Mudah sakit. Dokter bilang sakitnya akan semakin parah. Dan bertambah parah, Moses. Sudah mengganggu kekebalan tubuhnya. Walaupun cuma sakit demam atau flu ringan, itu bisa mengganggu radang paru-paru. Mungkin buat kita biasa saja. Tapi buat Naila itu bisa mendatangkan maut, Moses. Maafin aku ya, Tante. Aku benar-benar menyesal, Tante. Ini bukan kesalahan kamu.
Halo? Apa? Ses, aku mau minta makasih ya. Karena udah selesai kamu. Dan soal kata-kata itu tadi, aku juga mau minta maaf. Halo, Neng. Suara kamu nggak jelas. Hujannya berisik banget. Kamu udah gak bisa dengar kata aku tadi. Enggak, Neng. Suara kamu jelas kok, suara kamu jelas. Aku memang gak kayak dulu lagi. Aku beda. Aku beda sama yang dulu. Kalau kamu memang bisa dalam kursus ada aku. Tapi sekarang kita udah gak bisa ada lagi. Kemudian sedikit aja mau di rumah jadi panik sama aku. Aku mudah aja aku bisa meninggal. Udah lagi aku gak bisa ngomong. Aku udah gak bisa sama kamu lagi. Dan dunia kita sekarang berbeda. Sangat jauh berbeda. Maafin aku. Maafin aku, Ses. A I U E O. Oke, bagus. Sekarang kamu coba tapi perlahan-lahan. A I U E O. Kamu harus terus latihan vokal ya, seperti sekarang ini di asrama. Oke? Terus, apa ada keluhan lain yang kamu rasakan? Kadang-kadang saya susah untuk mengeluarkan kata-kata, Dok. Saya jadi takut untuk berbicara. Saya takut, Dok. Jangan, Naila, jangan. Kamu nggak boleh takut. Buktinya sekarang kita masih bisa ngobrol. Kamu masih bisa bicara dengan mama, papa, adik-adik kamu kan? Kamu nggak boleh putus asa. Asal mau mendengarkan dengan baik. Orang-orang pasti bisa mengerti apa yang kamu ucapkan. Ses, itu bukannya adiknya Naila? Udah ya. Hai. Kamu rajin banget ya. Kamu pasti bisa masuk SMU Kasih, kayak Naila. Kadang aku berpikir, kenapa penyakit itu harus Kak Naila yang derita itu? Kenapa bukan aku? Apa mungkin Tuhan sengaja beri aku kesehatan supaya aku bisa ngelakuin sesuatu sama Kak Naila? Kak Ibu, Kak, aku harus rajin belajar supaya aku bisa wujudin cita-cita Kak Naila. Karena cuma itu yang bisa aku lakuin untuk Kak Naila. Ternyata aku salah. Kamu benar-benar hebat, benar-benar adiknya Naila. Ses, kantin yuk. Lu duluan deh, ada urusan penting. Yaudah.
Kamu kenapa nggak telepon aku lagi? Mas S, Kamu takut? Aku nggak ngerti ucapan kamu lagi. Saya ngerti ucapan kamu. Walaupun kamu ngomongnya tuh udah nggak jelas. semalam aku mimpi Mimpi. udah gak kayak dulu lagi. Kemarin aku mimpi aku udah di kursi roda, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan itu tandanya aku udah gak mungkin bisa seperti dulu lagi. Dan inilah sekarang aku, San. Inilah aku sekarang. Boleh nggak? Aku ungkapin perasaan aku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi sekarang, aku yakin aku selalu ingin dengar kesedihan kamu. Dan aku yakin aku akan selalu bikin kamu tersenyum. Walaupun kamu nggak mau nelfon aku lagi, aku akan terus datang dan terus datang untuk mendengar kamu. Nay, kita bukan kayak lumba-lumba yang bisa berkomunikasi di jarak jauh. Cepat atau lambat, aku pasti akan datang untuk kamu. Setiap saat kamu membutuhkan aku. Aku tahu, sekarang kita udah beda. Nggak kayak dulu lagi. Tapi kalau kita ikhlas menerimanya, kita akan sadar dunia kita nggak beda. Nay, rasanya aku sayang sama kamu. Mungkin aku sayang sama kamu. Ya. Nay, aku yakin aku sayang sama kamu. Makasih, San. Makasih. Dengan kondisi aku seperti ini, kamu masih sayang sama aku. Makasih banyak. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan sekuntum bunga terindah untukku. Terima kasih karena Engkau telah menghadirkan Moses di sisiku. Terima kasih Bapak, karena di tengah penderitaanku ini, Engkau masih memberikan aku cinta. Baik anak-anak, setelah semuanya kalian tulis nama lengkap, jangan lupa kalian tulis jurusan yang kalian inginkan saat kalian lulus dari kelas 3 nanti. Jurusannya Moses. Cahaya. Setiap pagi, aku selalu melihat seberkas cahaya yang masuk ke dalam kamarku. Dan setiap melihat berkas cahaya itu pula, aku bersyukur. Karena aku masih diberikan kesempatan untuk melihatnya. Aku ingin menjadi seberkas cahaya. Seberkas cahaya yang hidup dan bisa berguna bagi kegelapan. Aku masih ingin menapak di sini. Aku akan terus berjuang. Seperti seberkas cahaya yang berusaha menerobos memasuki jendela kamarku. Hil, aku nggak nyangka kalau si Naila bisa bikin puisi sebagus ini. Puisinya benar-benar menyentuh. Naila emang anak yang luar biasa. Dia masih punya beberapa puisi yang lebih bagus lagi loh, Her. Oh ya? Boleh aku lihatnya, Hil? Boleh. Ibu, Bapak,
Gio. Tunggu, masih ada satu kejutan lagi buat kamu. Gimana Kak? Bagus kan bajunya? Lihat Kak, aku berhasil masuk SMU Kasih. Seperti keinginan Kak Naila. Aku janji Kak, aku pasti nerusin keinginan Kak Naila. Aku bakalan lulus dengan nilai yang bagus. Percaya aku. Kakak yakin pasti bisa. Kamu coba tarik nafas panjang ya. Lafalkan huruf E selama mungkin. Oke. Cukup baik. Naila semakin sulit bicara. Otot kerongkongannya sudah sulit bergerak. Hal itu bisa mengakibatkan kesulitan makan dan menelan. Naila harus sangat berhati-hati kalau makan. Dia tidak bisa berjalan tanpa pegangan. Dan setelah dia lulus dari sekolah khusus nanti, kondisinya pasti akan bertambah buruk. Mungkin ada baiknya Bapak dan Ibu lebih banyak meluangkan waktu di rumah untuk merawat dan memperhatikan Naila. Selama masih ada waktu. Naila memang luar biasa, Bu. Selamat ya Naila. Selamat ya Naila. Selama 2 tahun ini kamu sudah berjuang begitu keras. Tetap semangat ya, begitu terus, ya. Wah, kita di sini bakal kehilangan puisi-puisi kamu deh. Lihat Pak, Bu, puisi-puisi Naila nggak cuma bikin temannya tersentuh dan termotivasi, tapi juga para guru dan relawan di sekolah ini. Ini adalah tes yang harus kalian lalui sebelum masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Kasih. Silakan dikerjakan dengan baik. Senang rasanya. Aku bisa kembali ke rumah ini lagi, Bapak. Ayo. Tada. Ya. Ya. Gimana, Kak? Suka sama orderan nggak? Ya pilih loh. Itu selimutnya dia yang pilih loh, Kak. Boneka ini dulu yang pilihin. Makasih. Jangan lupa. Frame foto Bapak yang pilih. Iya, Bapak yang pilih. Tapi warna kuningnya warna matching, Kak.
Iya. Bilang apa? Pak. Pak, Naila sayang, kamu lihat kan, semuanya menunggu kepulangan kamu. Jadi kamu sekarang jangan sedih lagi, soalnya kan sudah ada ibu, bapak, Joanna, Gio, dan Lulu ya. Kamu mau cobain tempat tidur barunya? Yuk, tempat tidur. Kita cobain tempat tidur barunya. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah memberikan keluarga yang begitu baik untukku. Tapi Bapak, aku tidak mau hidup di tempat yang enak. Aku sedang berpikir bagaimana caranya meneruskan hidupku. Di sini, aku hanya bisa bergantung pada keluargaku untuk tetap menjagaku. Kakiku boleh semakin lemah. Mulutku semakin sulit untuk berbicara. Tapi ini adalah hidupku sendiri. Dan aku tidak akan mungkin untuk melepaskannya. Di usia 18 tahun ini, aku ingin meneruskan hidupku. Aku ingin memikirkan masa depanku. Selamat semuanya. Sudah lulus. Dan akhirnya semuanya diterima di perguruan tinggi. Selamat. Silakan. Makan, ayo Yesi. Nak Moses, selamat ya. Kamu katanya lulus dengan nilai terbaik dan diterima di Fakultas Kedokteran lagi. Ih, selamat ya. Kasih. Oh iya, Narut sama kayak sih selanjutnya mau kemana? Kalau aku sih bakalan kuliah di Bandung. Kalau aku disuruh papa kuliah di Jerman. Bete deh. Loh, kok bete? Aku aja yang tes di 8 universitas. Nggak ada yang lulus satu pun. Dion. Jangan putus asa gitu dong. Hah? Rajin belajar. Masih banyak kesempatan. Ya. Ayo mana? Nay, besok aku ajak kamu ke kampus aku ya. Kampus aku sama rumah sakit kamu kan sekomplek. Jadi sekalian aku anterin kamu check up dan fisioterapi. Moses, kamu selalu bikin Om jadi terharu. Iya, Nay. Ini kampus aku. Luas ya? Itu udah perpustakaannya. Tuh bukunya lengkap banget. Semuanya ada. Jadi kalau kamu mau pinjam buku, kasih tahu saya aja. Hai, Ses. Lu nggak masuk? Saya nggak nyangka. Akhirnya kamu masuk fakultas kedokteran juga ya. Kenapa kamu mau jadi dokter? Saya ingin bantu orang lain. Saya tahu kata-kata itu terlalu muluk dan klise, tapi saya mau bantuin orang lain sejak saya ketemu dia. Begitu ya. Saya juga. Saya belajar sesuatu dari dia. Saya belajar untuk selalu percaya diri dan tidak mudah menyerah. Saya juga belajar untuk terus menatap ke depan. Sayang, kita pulang ya. Bu, iya. Aku boleh kan tinggal di rumah sakit? Kenapa sayang? Soalnya
Aku pengen ngelatih kaki aku. Gak hanya seminggu, 2 atau 3 kali. Tapi setiap hari, Bu. Soalnya kan, Dok, aku pengen selagi aku bisa, aku ngelatih kaki aku terus. Sampai aku bisa jalan lagi. Boleh ya, Bu? Iya sayang, iya. Aku akan tinggal di sini dan memikirkan bagaimana aku akan meneruskan hidupku. Masuk. Pak Heri. Saya mau kasih ini, Bu. Undangan pernikahan Pak Heri dengan Bu Hilda. Selamat ya Pak ya. Makasih, Bu. Jangan lupa loh, Bu. Datang. Pokoknya harus datang dengan Bapak dan Naila. Oh ya, jangan lupa Moses. Moses harus diajak loh, Bu. Terus satu hal, Bu. Saya datang ke sini, ada yang mau saya omongin sama Bu Marta. Gini. Sebenarnya, saya bekerja di sebuah penerbit yang menerbitkan jurnal kesehatan, Bu. Tujuan jurnal ini adalah membantu pasien untuk bertukar informasi. Yang selama ini saya lihat, kebanyakan pasien dan keluarganya hanya memendam perasaannya dalam hati, Bu. Iya memang. Nah, karena faktor inilah, Bu, saya ingin minta bantuan pada Naila. Bapak butuh bantuan dari Naila. Benar, Bu Marta. Saya ingin minta izin pada Naila untuk menerbitkan puisi-puisi yang dia buat sewaktu di sekolah khusus dulu, Bu. Naila pasti senang sekali mendengarnya, Pak. Saya akan sampaikan ke dia. Terima kasih banyak, Bu Marta. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Sama-sama, Pak. Suster, pasien kamar 60 ini sudah persiapkan ya? Oh, Bu. Dokter? Selamat siang. Bisa bicara sebentar? Iya. Silakan. Bagaimana keadaan Naila, Bu? Ya, keadaan anak saya sekarang semakin parah, dokter. Sekarang dia udah nggak bisa jalan, berbicara juga udah agak sulit, dokter. Sungguh sangat menyedihkan, dokter. Naila dulu adalah anak yang suka menolong orang. Ya, tapi sekarang nyatanya semakin hari justru dia yang harus ditolong. Tapi dokter, berkat putra dokter Nak Moses, sungguh luar biasa. Anak dokter penyemangat putri saya. Saya sungguh terima kasih sekali, dokter. Moses juga sudah berubah, Bu. Berkat putri Ibu. Dan dia lebih bisa mendengarkan omongan orang lain. Dan dia lebih kelihatan ceria, Bu. Tapi asal Ibu tahu, Moses kan masih muda, Bu. Umurnya saja baru 18 tahun. Dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Di sini saya bicara sebagai seorang ayah, Ibu. Bukan seorang dokter. Saya minta maaf, Bu. Kalau umpamanya keadaan Naila semakin memburuk, saya takut kalau si Moses ini tidak akan tahan melihat keadaan Naila dan dia akan meninggalkan Naila, dan yang akan sakit hati adalah putri Ibu. Jadi kalau menurut saya lebih baik hubungan Naila dengan Moses ini jangan terlalu erat. Sekali lagi saya minta maaf.
Hai. Hai. Aku bawa bunga buat kamu. Kok tumben kamu bawain bunga buat aku? Biar keren. Kamu tahu, bunga ini bunga liar. Walaupun hujan, kering, atau diinjak, itu akan tumbuh dan berbunga dengan indah. Kamu harus seperti bunga ini. Walaupun kamu lagi ngalamin banyak penderitaan, kamu harus tetap semangat dan berjuang. Aku boleh cium kamu? Hubungan Naila dengan Moses ini jangan terlalu erat lah. Sekali lagi saya minta maaf. Moses? Tante. Naila sayang, tadi Pak Heri guru kamu datang ke tempat ibu. Dia ngasih tahu ke ibu kalau puisi-puisi kamu mau dimuat di jurnal kesehatan tempat dia bekerja. Kamu nggak keberatan kan sayang? Benar Bu. Sama sekali nggak keberatan. Ibu yakin kamu pasti tidak keberatan. Kamu pasti senang sayang. Oh ya, dia juga ngasih undangan. Dia akan menikah dengan Ibu Hilda. Wow. Akhirnya mereka menikah juga ya Bu. Kamu juga diundang nak Moses. Iya, kamu harus datang ya. Kamu mau datang? Mau. Aku mau pakai jas biar kelihatannya keren. Ya Tuhan, aku tidak sanggup merusak kebahagiaan anakku yang tinggal sedikit ini. Aku tahu kehadiran Moses sangat berarti untuk Naila. Tapi aku juga takut Naila jadi terluka. Apa yang harus aku lakukan? Apa Tuhan? Benar, aku dan Moses begitu berbeda. Moses begitu hidup, sedangkan aku